Halo guys, balik lagi di channel Bang Gento ya. Kali ini aku lagi ada di custom ROM Evolution X yang kayak gini. Maintainernya Sudiryadav. Nanti untuk changelognya kalian bisa pelajari sendiri. Link downloadnya aku taruh di kolom deskripsi video ini ya guys ya. Untuk bloatware bawaannya dia kayak gini, ada beberapa aplikasi dan kalian bisa lihat di situ nggak ada galerinya ya. Dan kebetulan aku sudah restorasi semua aplikasiku dan sudah aku tes seharian. Untuk kamera yang dipakai dia masih pakai kamera MIUI dengan menu settingnya kamera sound aman, cuman di save to SD card ini ngebug. Dan ada fitur khususnya, jadi ada capture selected object when stationary, tapi aku nggak tahu ini fungsinya apa karena ya emang nggak mudeng soal fotografi. Kemudian ada add timestamp sama watermark, tapi ini ngebug, walaupun kita aktifin ternyata keduanya ini nggak muncul. Ada muncul tampilan timestampnya tapi cuman ada di square ya, cuman ada di square doang. Terus kemudian di bawahnya ada fingerprint shooter, tapi ini pun juga nggak berfungsi. Kemudian di bagian video untuk slow motionnya ini juga nggak berfungsi guys. Di dalamnya sudah ada image stabilization, terus video quality-nya kayak gini. Untuk foto, potret, square, panorama semuanya aman guys. Kemudian untuk Magisk-nya di sini aku masih pakai versi 23.0. Langsung aja kita cek safety net-nya sudah tercentang semua. Dan di bagian Play Store kita cek dulu untuk sertifikasinya ya. Di awal-awal sudah langsung tersertifikasi. Langsung aja kita masuk ke bagian menu dalamannya dan ada The Evolver. Ada tema di sini. Tampilnya kayak gini. Kalian bisa atur ya guys, mulai dari monet engine. Tapi di sini aku biarin aja ya untuk monet engine-nya. Kemudian kalian bisa ubah icon-icon yang mulai icon pack sama sinyal, terus wifi sama icon save juga ini. Kemudian di bawahnya ada status bar untuk ngatur mulai jam, terus carrier label ini kayak ya tulisan logo operator, tulisan operator Indosat atau apa gitu, kalian munculin di mana ya. Terus buat ngatur traffic indicator juga, ngatur baterai sama sinyal ya, mau ditampilin 4G apa LTE dan seterusnya. Ada show notification count juga buat misalkan ada notifikasi chat, berapa chat yang masuk, buat ngitung jumlah chatnya guys. Terus di bawahnya ada notifikasi, tampilnya kayak gini, nggak ada yang istimewa di bagian ini. Terus ada quick setting yang tampilannya kayak gini. Untuk secure key style require unlocking ini nggak paham aku buat apa. Next langsung ke power menu, tampilannya kayak gini. Bawahnya ada gestur, terus ada lock screen, ada ripple effect, tapi aku nggak paham ya untuk fingerprint ini fungsinya apa ripple effect. Kemudian ada button atau tombol, kalian bisa ubah tombol back sama resign di bagian swipe button ini ya. Terus ada animasi, kemudian ada miscellaneous. Untuk miscellaneous ada game space. Untuk game space nya standar ya, belum ada fitur khususnya. Terus ada unlimited photo storage, jadi nanti device kalian bakalan terbaca sebagai pixel XL kalau kalian pakai aplikasi foto ya dari Google, dan itu nantinya bakalan unlimited guys. Di bawahnya ada menu kayak gini dan ada pulsenya. Untuk pulsenya tampilannya kayak gini guys. Dan untuk pulsenya ini kalian bisa atur mau ditampilin yang mode fading apa mode solid ya, terserah. Yang aku pakai tadi ini mode fading guys. Di bawahnya ada ini
fitur buat use burn-in protection. Kalian bisa atur intervalnya di sini guys. Di bawahnya lagi ada developer option ya, ini buat nampilin CPU infonya, jadi biar nggak langsung ke developer option. Sama USB konfigurasi, terus ada radio info yang buat ngunci jaringan itu guys. Untuk the evolver udah kelar, sekarang kita ke network dan internet. Kita cek dulu perfect network tipenya. Ternyata cuman 4 pilihan. Kalau kalian mau ngunci jaringan ya ke tampilan yang barusan aku munculin ya. Di bagian hotspot dan tethering masih belum support buat tethering VPN. Terus di bawahnya ada menu baterai, nggak ada fitur yang perlu dibahas. Kemudian ada storage. Untuk sistem masih kebaca ngaco ya, 1,13, jadi ini nggak akurat. Untuk sound dan vibrasi paling bawah nggak ada Meson alias direct, jadi untuk kualitas audionya biasa aja guys. Kemudian menu display tampilannya kayak gini. Untuk double tap to wake tadi aku tes normal tanpa kendala. Terus untuk wallpapernya kalian bisa ganti di sini guys. Untuk pilihannya banyak banget, tiap folder ada itemnya. Kalian juga bisa ganti wallpaper color sama basic colornya di sini. Kemudian untuk security dia masih belum support face unlock ya. Untuk yang support face unlock itu kemungkinan cuma ada di custom ROM Android 12 yang unofficial ya, karena ini yang official, jadi untuk face unlocknya belum ada. Kemudian di bawahnya ada beberapa menu lagi, tapi ini kurang penting, jadi kita langsung loncat ke Xiaomi partnya ya. Ya, jadi di custom ROM ini sudah ada Xiaomi part, walaupun masih belum lengkap, tapi ini sudah oke lah. Ada ambient gesture, ambient display, tapi aku nggak pakai. Terus ada display kalibrasi, ada FPS info, terus buat clear speaker sama vibration stand, sama enable USB fast charge. Jadi walaupun ada Xiaomi part emang nggak ada direct ya, nggak ada direct sound, mungkin kelupaan kali ya. Terus ada sistem, untuk bahasanya sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian ada fitur-fitur lain, ada developer option, dan kita cek dulu untuk penggunaan RAM-nya ya di running service. Dan di sini aku sambil record free RAM-nya ke sisa 1,2. Jadi ini untuk penggunaan RAM boros ya. Kalian kalau pakai wired yang RAM 3 GB sebaiknya jangan pakai custom ROM Android 12 guys, karena bakal berat, kerasa banget. Ini aja awal-awalnya kerasa agak berat, tapi setelah beberapa jam dipakai itu normal guys, biasa standar. Dan untuk kernel yang dipakai bawaannya atau defaultnya dia pakai kernel extended. Tumben-tumbenan untuk extended ini hasil skor Antutunya walaupun standar biasa, tapi untuk hasil CPU throttling itu lumayan stabil, dapatnya kayak gini guys. Ini non OC ya, masih belum overclock. Terbaca maksimal CPU clocknya 1,8 GHz. Kemudian aku tes untuk skor Antutunya, dia dapat 149, anggap aja 150, dan itu sudah bagus lah untuk ukuran extended yang non OC. Kalian bisa lihat untuk suhunya dari 42 aku tes dalam keadaan agak hangat, kemudian dia mau turun ke 40, dan waktu dipakai main game ini nggak kerasa panas yang berlebih, jadi hangatnya itu masih wajar. Untuk selebihnya kalian bisa simpulkan sendiri. Dan untuk quick settingnya tampilannya kayak gini, sudah aku masukin yang penting-penting aja ya. Ada Xiaomi part, FPS info, terus gaming mode, ada kompas. Kita coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan. Untuk wifi nya masih tetap aktif, jadi keduanya nggak crash. Tapi sayang untuk di menu telepon itu masih belum ada fitur buat merekam suara saat kita nelpon. Di bagian recent aplikasi menunya juga kayak gini doang, nggak bisa buat ngunci aplikasi biar nggak ke close, karena untuk launchernya yang dipakai juga masih pakai launcher bawaan. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye. Hai guys, terima kasih buat lo semua ngentot. Ya.